فليتق الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kita menyampaikan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang tidak kenal lelah untuk berdakwah. Berbagai cara beliau lakukan. Dalam setiap kesempatan yang memungkinkan beliau untuk berdakwah. Di pasar, di musim haji, di sekitar Ka'bah, bahkan ke rumah-rumah siang dan malam hari. Itulah yang saya maksud pada pertemuan yang lalu dengan lobby dakwah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah itu melakukan lobby, melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada para pembesar, dan di antara orang-orang yang didakwahi itu, di antara kabilah-kabilah yang dilobi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak yang menerima atau menolak? Lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Dan cara mereka menolak bermacam-macam. Dari yang menolak dengan cara yang sopan, sampai orang-orang yang menolak dengan cara yang kasar. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Contoh penolakan yang sopan dan contoh penolakan yang kasar. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil satu contoh. Bagaimana lobby Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuah manis. Dan sangat manis. Yaitu peristiwa yang biasa ditulis dalam buku sejarah sebagai peristiwa Bai'at Aqabah pertama. Itu judul pengajian kita hari ini. Apa? Bai'at Aqabah pertama. Sebelum kita bercerita tentang peristiwa ini, 3 kata ini, bai'at, terus apa tadi? Aqabah sama pertama. Bai'at itu apa? Al-Allamah Ibnu Khaldun dalam kitab beliau Muqaddimah menjelaskan bahwa bai'at itu adalah al-ahdu 'ala ta'ah. Bai'at itu artinya adalah janji untuk taat.
Itu arti dari baiat. Seseorang berjanji untuk taat patuh. Sedangkan Aqabah itu adalah nama sebuah tempat. Nama sebuah tempat di kota Mekah. Jadi di kota Mekah ada beberapa tempat, salah satu tempat itu namanya adalah Aqabah. Baiat Aqabah pertama. Kenapa pertama? Karena nanti ada baiat Aqabah kedua. Hari ini kita hanya akan membahas baiat Aqabah pertama. Insya Allah kalau Allah masih kasih kita umur dan kesempatan, kekuatan, hidayah, taufik, pada pertemuan yang akan datang kita akan kaji baiat Aqabah kedua. Jadi baiat Aqabah pertama adalah sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah tempat namanya Aqabah. Di tempat itu ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang berjanji setia untuk patuh dan taat kepada beliau SAW. Peristiwa itu diawali pada sebuah kejadian di tahun 11 setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Bukan 11 hijrah, bukan. Jadi begitu Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, 11 tahun kemudian Rasulullah SAW seperti biasanya beliau melakukan lobby-lobby dakwah. Ditolak di sini, beliau pindah ke tempat yang lain. Ditolak di sini, beliau pindah ke tempat yang lain. Sampai akhirnya beliau melihat ada sekitar 6 orang sedang duduk-duduk. Maka kemudian Nabi kita Muhammad SAW pun mendekati 6 orang tersebut. Begitu sampai, Nabi SAW bertanya, "Man antum?" Kalian ini siapa? Dari mana? Maka mereka pun mengatakan, "Nafarun minal Khazraj." Kami ini adalah suku Khazraj. Apa namanya? Suku Khazraj. Salah satu di antara suku yang ada di kota apa? Madinah. Kemudian Nabi kita SAW bertanya lagi, "Amin mawali Yahud?" Apakah kalian suku yang punya perjanjian kerjasama dengan orang-orang Yahudi? Maka mereka mengatakan, "Na'am." Ya. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW ketika akan berdakwah, beliau melakukan survei, berusaha untuk memahami siapa yang dihadapi. Tidak ujuk-ujuk langsung berdakwah, tidak. Kadang-kadang Rasulullah SAW membawa berserta beliau seorang ahli nasab. Siapa itu? Siapa kira-kira? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tanya sama Abu Bakar, ini siapa? Ini dari mana? Karakternya gimana? Nabi kita Muhammad SAW sebelum mendakwahi mereka, beliau tanya dulu,
Antum dari mana? Apakah kalian kenal ini dan seterusnya? Baru setelah Nabi SAW mengetahui persis siapa yang dihadapi, baru kemudian Nabi SAW memulai lobi dakwahnya. Beliau berkata, afala tajlisuna ukallimukum? Maukah kalian duduk sebentar? Aku ingin bicara dengan kalian. Jadi tidak langsung baca Al-Quran, bacakan hadis, ditawari dulu. Kalau saya ajak kalian ngobrol, mau nggak? Maka ternyata 6 orang itu mengatakan, bala, silahkan, kami mau. Begitu ada celah pintu terbuka sedikit, maka kemudian Nabi SAW mengawali dakwahnya. Beliau menjelaskan siapa beliau. Beliau menjelaskan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak orang untuk memeluk ajaran agama Islam. Kemudian Nabi SAW membawakan sampel wahyu yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Dan orang-orang ini, yaitu orang-orang Khazraj, mereka ketika di Madinah hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Dan berkali-kali terjadi perselisihan antara mereka dengan orang Yahudi. Kalau Yahudi itu ahli kitab. Kalau orang-orang Khazraj ini adalah orang musyrik. Aslinya musyrik. Sering terjadi perselisihan, bahkan sampai peperangan antara Khazraj dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Dan setiap terjadi peperangan, orang Yahudi selalu mengancam mereka. Inna nabiyan mab'utsun al-an. Apa isi ancamannya orang Yahudi kepada suku Khazraj? Sebentar lagi akan muncul nabi. Kata orang apa? Yahudi. Qad adalla zamanuhu. Zamannya sudah tiba. Nattabi'uhu fanaqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Ketika nabi ini diutus, maka kami akan mengikuti nabi ini. Kami maksudnya siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mengancam orang-orang suku Khazraj bahwa sebentar lagi akan muncul nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, dan begitu nabi ini muncul kami akan ikut nabi tersebut, dan bersama nabi itu kami akan memerangi kalian sampai kalian hancur lebur. Ini bocoran dari orang apa? Yahudi buat suku Khazraj. Dan ternyata ancaman orang Yahudi itu diingat baik oleh orang-orang suku Khazraj tadi. Begitu mereka mendengar dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengaku sebagai seorang nabi, dapat wahyu dari Allah, yang diajarkan ini, ada kitab sucinya Al-Quran dan seterusnya. Mereka langsung ingat apa yang disampaikan oleh orang Yahudi. Maka 6 orang itu saling ngomong, ya kaum,
ta'lamu wallahi innahu lan nabiyyul ladzi tawa'adakum bihi yahud. Wahai kaumku, tahukah kalian orang ini maksudnya siapa? Muhammad ini adalah nabi yang sering disebut-sebut oleh orang Yahudi selama ini. Fala tasbiqunnakum ilaihi. Maka jangan sampai kita kalah cepat dengan orang Yahudi. Maksudnya apa? Sebelum orang Yahudi mengikuti nabi ini, ayo kita duluan yang mengikuti nabi ini. Jadi mereka merasa beruntung sekali. Kok ya yang dengar dulu adalah mereka, bukan orang Yahudi. Padahal orang Yahudi yang bolak-balik ngasih tahu mereka akan muncul nabi, akan muncul nabi. Waktunya sudah dekat. Kalau muncul kami akan ikut mereka. Kalau muncul kami akan ikut dia. Dan kalau kami sudah jadi umatnya nabi tersebut, kami akan perangi kalian beserta nabi itu sampai kalian hancur lebur. Ternyata malah sing ketemu disit sama suku Khazraj. Maka subhanallah, 6 orang tersebut langsung beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka mengatakan kepada Rasul SAW setelah beriman, Inna qad tarakna qaumana wala qauma bainahum minal adawati wasyarri ma bainahum. Kami ini meninggalkan kaum kami di Madinah dalam keadaan mereka saling bermusuhan. Dan tidak ada permusuhan yang lebih besar dibandingkan permusuhan yang dialami oleh kaum kami. Suku apa tadi? Khazraj. Dan di Madinah ada 2 suku besar. Satu suku Khazraj, satunya suku Aus. Bagus. Ada 2 suku besar. Suku apa? Khazraj dan suku Aus. Dan 2 suku ini aslinya kakak beradik saudara kandung. Satu namanya Aus, satu namanya Khazraj. Kemudian kakak beradik ini beranak pinak. Akhirnya masing-masing punya nama suku sendiri, suku Aus sama suku Khazraj. Pada suatu hari terjadi kasus pembunuhan. Entah Aus yang bunuh orang Khazraj atau sebaliknya. Dipicu dari kejadian itu, 2 suku ini perang. Dan perang tersebut berkecamuk selama 120 tahun. Pirang perangnya? 120 tahun. Bukan 120 hari, bukan. Jangan bisa bayangkan 120 tahun perang terus. Kadang Aus menang, kadang kalah. Kadang Khazraj menang, kadang kalah. Maka kemudian 6 orang ini bercerita kepada Rasul SAW. Ketika kami tinggalkan kaum kami, mereka ini perang terus. Fa'asa an yajma'ahumullahu bika. Dan kami berharap dengan lantaran engkau, wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersatukan kaum kami. Wasanaqdumu alaihim fanad'uhum ila amrik. Dan kami setelah beriman kepadamu akan pulang ke negeri kami. Dan kami akan ajak mereka untuk beriman kepadamu. Kemudian setelah itu 6 orang itu berjanji tahun depan. Itu kan tahun 11. Berarti tahun depan tahun berapa? Tahun 12.
setelah Nabi diutus, kami akan datang lagi, insya Allah membawa orang yang lebih banyak. 1 tahun berjalan. Di tahun ke-12 ternyata mereka menepati janjinya. Mereka datang, jumlahnya 12. Berapa jumlahnya? 2. Lumayan orang? Ya lumayan. Berarti Ustadz intinya kurang 6 tok saking kegau orang. Jadi 12 ini 5 di antara mereka yang sudah datang tahun 11. Berarti yang baru berapa? 7. Lumayan. Wong pitu. Orang 12 inilah yang kemudian mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Aqabah. Lalu mereka berjanji setia untuk mentaati Rasulullah SAW. Berarti kejadiannya tahun berapa? 12. Apa isi janji mereka? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Isi janjinya, kata salah seorang di antara 12 itu, yaitu Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW berkata kepada 12 orang tadi, "Ta'alau bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'an." Ayo silahkan kalian ke sini. Tolong berjanjilah kalian kepadaku untuk tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Jangan sekali-kali kalian berbuat syirik. Ini isi janji yang pertama. Wala tasriqu, dan jangan kalian mencuri. Sudah berapa ini? 2. Wala taznu, dan jangan kalian berbuat zina. Berapa? 3. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Karena saat itu mereka biasa membunuh anak karena apa? Macam-macam. Ada yang karena takut miskin. Anaknya akeh mau timpani apa? Ya, kira-kira seperti itulah. Ya. Berapa anak cukup? 2. Jenengan putrane pinten? 3. Ya mending lah. 2 anak cukup, 3 anak? Baik. 4 anak? Baik sekali. 5 anak? Sangat baik. 6 anak? Istimewa. Excellent. Ada yang membunuh anak karena takut miskin, ada yang membunuh anak karena malu. Yaitu ketika yang lahir adalah anak perempuan. Subhanallah. Jadi saat itu mereka kalau sampai lahir anak perempuan, seakan-akan mereka itu di mukanya itu dicoreng-moreng. Aib. Punya anak perempuan apa? Aib. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pesan Nabi SAW yang keempat,
Wala taqtulu auladakum. Jangan kalian bunuh anak kalian. Yang kelima, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Jangan sekali-kali kalian berdusta entah dengan tangan atau kaki kalian. Ini yang keberapa ini? 5. Yang keenam, wala ta'suni fi ma'ruf. Dan jangan kalian melanggar perintahku di dalam kebajikan. Berarti berapa total? 6. Yang pertama apa tadi? Jangan syirik. Yang kedua? Jangan mencuri. Yang ketiga? Jangan zina. Yang keempat? Jangan membunuh anak. Yang kelima? Jangan dusta. Yang keenam? Jangan melanggar perintah kebaikan. Semuanya diawali dengan kata jangan. Dan ini membuktikan bahwa menggunakan kata jangan dalam pendidikan itu tidak terlarang. Karena selama ini muncul pemahaman gak boleh mendidik anak dengan kata apa? Jangan. Karena akan membuat anak ini menjadi kurang berkembang pola pikirnya, terkungkung, apa-apa serba jangan. Jangan bok enak, jangan kangkung, jangan kacang. Boleh, siapa bilang nggak boleh? Cuman memang porsinya. Jadi yang kita bahas itu bukan tidak boleh pakai kata jangan, tapi porsinya harus proporsional. Jangan itu kan ancaman. Proporsional antara ancaman dengan motivasi. Sehingga anak ini seperti yang tadi disampaikan bisa berkembang pola pikirnya dengan baik. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Waman asaba min dha faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa di antara kalian yang memenuhi janji tersebut, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias barang siapa di antara kalian yang tidak melanggar janji-janji tadi, maka kalian akan dijamin mendapatkan pahala dari Allah. Sebaliknya, waman asaba min dzalika syai'an, tapi siapa di antara kalian yang melanggar, misalnya dilarang berzina kok malah berzina, dilarang mencuri kok malah mencuri, fa'uqiba bihi fid dunya, kemudian dia ini dihukum di dunia, ketahuan mencuri terus dihukum. Apa hukumannya? Potong tangan. Nyolong apa? Nyolong apa? Sandal jepit? Gak semua nyolong itu dipotong tangan. Ada nisabnya. Ya Allah, ternyata nisab itu gak cuma zakat ya. Nyolong juga ada apanya? Ada nisabnya. Berarti nyolong sandal jepit orang apa Ustaz? Papa. Gak boleh. Cuman mencuri yang dipotong tangannya itu tidak sembarang mencuri. Ada nominalnya. Barang siapa di antara kalian yang melanggar janji tersebut,
kemudian dihukum di dunia atas pelanggaran itu, mencuri dipotong tangannya, berzina dirajam apa dilajam atau dicambuk? Dirajam atau dicambuk? Tergantung apanya? Tergantung orang yang berzina itu apakah dia sudah menikah atau belum. Kalau belum menikah maka hukumannya cambuk. Kalau sudah menikah maka hukumannya rajam. Barang siapa di antara kalian yang melanggar janji tersebut, kemudian dia dihukum di dunia, fahuwa lahu kafarah, maka hukuman tersebut akan menggugurkan dosanya. Jadi kalau orang nyuri dipotong tangan, nanti di akhirat tidak akan dihukum lagi, karena sudah gugur dosanya dengan hukuman tersebut. Waman asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah. Adapun siapa di antara kalian yang melanggar, kemudian tidak ketahuan pelanggarannya, alias nyolong ora kewenangan, fa amruhu ilallah, maka terserah Allah bagaimana Allah akan menyikapi orang tersebut. Terserah Allah bagaimana. Insya'a aqabahu wa insya'a afa anhu. Kalau Allah ingin, maka Allah akan hukum orang tersebut, dan kalau Allah ingin, maka Allah akan maafkan orang itu, alias nasibe esi apa? Gantung. Ya ora apa-apa Ustaz, jeres apa? Jeres apa? Diampuni. Iya jeres apa? Nek jeres apa? Disiksa gimana? Ini isi dari baiat Aqabah yang pertama. Akhirnya 12 orang itu pulang. Ketika mereka pulang, Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabatnya untuk berdakwah di kota Madinah. Sahabat itu namanya Mus'ab. Siapa namanya? Mus'ab. Ada yang tahu Mus'ab bin siapa? Masya Allah. Mus'ab bin Umair. Ada yang di sini namanya Mus'ab? Ada? Gak ada. Ada yang istrinya lagi hamil? Ada? Ini nama bagus nih. Siapa? Mus'ab. Pilih nama-nama sahabat Nabi SAW. Ada orang ngasih nama itu aneh-aneh. Punya anak lahir, kasih nama Harley Davidson. Ngesuk-ngesuk Toyota. Nanti besok lagi ada Daihatsu nanti. Kasih nama yang baik. Kasih nama yang baik. Nama sahabat Nabi SAW, nama para nabi. Ya. Diutus oleh Nabi SAW seorang sahabat, siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Apa tugasnya Mus'ab bin Umair? Tugasnya adalah mendakwahi penduduk Madinah. Tidak lama Mus'ab bin Umair berdakwah di kota Madinah, subhanallah. Setiap rumah yang ada di kota Madinah terdengar bacaan Al-Quran di dalam. Setiap apa? Rumah.
Dan di antara faktor yang menyebabkan suksesnya misi dakwah Mus'ab di Madinah adalah karena beliau antara lain melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang ada di sana. Di antara tokoh yang berhasil diislamkan oleh Mus'ab adalah seorang sahabat namanya Usaid. Siapa namanya? Usaid. Usaid bin Hudayr. Dan satu lagi namanya Sa'ad bin Mu'adz. Usaid sama siapa? Sa'ad. Begitu Usaid dan Sa'ad masuk ke dalam Islam, puluhan, bahkan mungkin ratusan orang serentak masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena dua orang inilah tokoh panutan yang ada di kota Madinah. Hampir semuanya masuk Islam kecuali satu orang. Namanya Usairam. Siapa namanya? Usairam. Yang lainnya pada masuk Islam berbondong-bondong, satu orang enggak. Namanya Usairam. Dia masuk Islam tapi telat. Masuk Islam ketika perang Uhud. Jadi beberapa tahun kemudian baru terbuka hatinya masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, ada perintah untuk perang Uhud, beliau berangkat. Belum sempat sholat. Belum sempat apa? Sholat. Baru syahadat. Baru mengucapkan syahadat, ada pengumuman perang, beliau berangkat. Dan termasuk yang meninggal di perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam komentar atas wafatnya siapa? Usairam. Angel ya. Nek carane wong Arab gampang. Nek wong Arab ngomong Joko terus apa? Sumanto, apa lagi? Sutriono. Itu kalau orang Arab sulit. Kalau kita apa? Gampang. Ya. Karena memang itu yang familiar di telinga kita. Ketika Usairam ini meninggal dunia, apa komentar Nabi SAW? Amila qalilan wa ujira kathiran. Usairam ini amalnya sedikit, pahalanya banyak. Apa? Amalnya sedikit, pahalanya banyak. Syahadat, perang, mati. Subhanallah. Habis ini jangan ada yang ngomong ya, nyong tobat yang kopel lah. Aku pengen tobat terus mati. Itu kalau kita tahu kapan kan mati. Ya. Jadi kalau masalah surga neraka itu jangan spekulasi. Jangan apa? Spekulasi. Sampai di sini kisah tentang apa? Baiat Aqobah pertama. Sekarang tema utamanya. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Baiat Aqobah pertama? Sebenarnya di kitab yang saya jadikan rujukan ini ada 9 pelajaran.
Tapi ketone akeh banget sangai. Saya ringkas jadi 5 saja. Si akeh kurang sedikit mesti diskon pelajaran yang pertama. Efek positif ilmu. Apa pelajaran yang pertama? Efek positif ilmu. Dari mana kita mengambil pelajaran ini? Dari tergugahnya 6 orang suku Khazraj untuk masuk Islam, karena mereka ingat ilmu yang pernah disampaikan oleh orang Yahudi kepada mereka. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang apa? Bahwa sebentar lagi muncul nabi. Ilmu yang cuma secuil itu, padahal ilmu itu disampaikan dalam bentuk ancaman ya. Aslinya ancaman. Akan tetapi itu ilmu. Dan tidak setiap orang Arab tahu ilmu tersebut. Tidak setiap musyrik Quraisy maupun musyrik yang ada di kota Madinah tahu tentang ilmu tersebut. Kebetulan dalam tanda kutip 6 orang ini termasuk orang-orang yang tahu ilmu bahwa akan diutus seorang nabi namanya Muhammad, waktunya sudah dekat. Dengan modal ilmu yang sedikit ini, Allah bukakan hati mereka untuk memeluk agama Islam. Itulah efek positif dari ilmu. Maka dakwah akan sukses seandainya dakwah itu dibangun di atas ilmu. Dan itulah dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dakwah yang dibangun di atas ilmu. Sebagaimana yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ilallah. Jalanku adalah berdakwah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidupku ini adalah dakwah. Mengajak orang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin. Dakwahnya itu dilandaskan di atas ilmu. Setiap dakwah yang tidak dilandaskan di atas ilmu, maka itu bukan dakwah yang sesuai dengan dakwahnya Rasul SAW. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memberitahukan bagaimana tipe dakwah beliau, ad'u ilallahi ala basiratin, aku berdakwah ke jalan Allah di atas ilmu, beliau mengatakan ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku, metodeku, manhajku, dan manhaj orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau memang betul-betul serius mengikuti dakwahnya Rasul SAW, bangunlah dakwah itu di atas ilmu. Dan itulah salah satu
kelebihan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelebihan ini dianggap oleh orang lain sebagai sebuah kekurangan. Kelebihan tapi dianggap apa? Kekurangan. Kok bisa Ustaz? Iya. Komentarnya apa? Ngaji boy. Didik ngaji. Kapan actionnya? Apakah segala sesuatu bisa diselesaikan dengan pengajian, belajar ilmu? Sebuah kelebihan dan keistimewaan dianggap sebagai kekurangan. Kekeliruan dalam praktek pemicunya adalah kekeliruan dalam teori. Orang keliru dalam beramal, sumbernya keliru dalam ilmu. Maka kalau kita ingin amal kebajikan kita baik, harus dibangun di atas ilmu yang benar. Dan kalau umat ini paham ilmu dengan baik, maka penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan akidah, kerusakan ibadah, kerusakan akhlak akan rontok. Dan itu yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Makanya mereka berusaha semaksimal mungkin supaya umat ini jauh dari ilmu. Dengan berbagai cara. Di antaranya berusaha untuk menggagalkan kajian-kajian sunnah. Ada pengajian digagalkan. Ya. Acara syirik, acara maksiat dibiarkan. Malah yang dibendung pengajian. Kalau nggak bisa dibendung bagaimana Ustadz? Digembosi. Awas, hati-hati. Ini orang-orang yang berpaham radikal. Orang-orang yang sukanya apa? Ngebom. Padahal ya, kapan gawa bom? Dan tidak malu untuk berdusta. Sebagaimana yang sempat santer berapa bulan yang lalu, postingan yang disebarkan secara masif di medsos. Hati-hati dengan ustadz-ustadz yang memiliki pemahaman takfiri. Apa sih takfiri? Suka apa? Mengkafirkan orang lain. Listnya ada 81 orang. Disebutkan satu persatu. Dan nama-nama ini sudah disebutkan oleh MUI Pusat. Dan tembusannya sudah sampai ke Humas Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebar 1, 2, 3, 4. Ternyata bohong. Buktinya bohong apa? Pada tanggal 30 Agustus 2016. Tanggal berapa? 30 Agustus 2016, MUI Pusat mengeluarkan surat resmi sebagai bentuk klarifikasi atas fitnah tersebut. Surat itu bernomor 130-SB.PMA-8-2016. Isinya
Dewan Pimpinan MUI tidak pernah menerbitkan surat atau mengeluarkan pendapat berisi himbauan atau rekomendasi dengan isi sebagaimana yang telah beredar di dunia maya tersebut. Dewan Pimpinan MUI mengharapkan seluruh umat Islam untuk cermat, hati-hati, waspada, dan tidak langsung membenarkan kabar atau informasi atau berita yang beredar di media, terutama di media sosial, sekaligus mendorong umat Islam untuk segera melakukan tabayyun. Apa tabayyun? Klarifikasi terhadap kabar atau informasi atau berita tersebut kepada pihak atau lembaga atau organisasi yang terkait berhubungan dengan kabar atau informasi atau berita tersebut untuk mendapatkan penjelasan, tabayyun, serta informasi yang sebenarnya. Resmi ditandatangani oleh Ketua Pusat MUI Dr. Haji Yusnar Yusuf beserta dengan Wakil Sekjen Rafiqul Umam SHMH. Menghalangi umat dari ilmu dengan dusta. Dan sayangnya tidak sedikit yang termakan berita tersebut. Dan memang tidak sedikit orang-orang yang ingin supaya masyarakat ini bertahan di dalam kejahilannya, karena akan sangat menguntungkan ketika umat ini jauh dari ilmu agama, gampang untuk di dalam tanda kutip gampang untuk dibodohi. Ini adalah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ajaran Islam itu menyatukan. Saya ulangi. Pelajaran yang kedua, ajaran Islam itu menyatukan. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Dari kisah suku apa tadi? Aus dan Khazraj yang perang selama berapa tahun? 120 tahun. Selesai ketika mereka memeluk ajaran Islam. Dan tidak ada ajaran di muka bumi ini yang lebih mempersatukan melebihi ajaran Islam. Sehingga kalau pengen umat ini bersatu, kembalilah kepada ajaran Islam yang benar. Jadi Islam itu mempersatukan, bukan memecah belah. Kalau ada orang punya pemahaman semakin berpegang dengan manhaj yang benar, semakin renggang dengan umat yang lain, dengan umat Islam yang lain, ini pemahaman yang harus diluruskan. Karena tidak sedikit di zaman kita ini orang-orang yang mengaku berpegang teguh dengan ajaran Islam, akan tetapi mereka kesehariannya menghabiskan waktu untuk memecah belah umat. Dan itu sama sekali tidak cocok dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah dan apa? Wal Jamaah. Maknanya kalau orang berpegang dengan sunnah seharusnya menimbulkan apa? Jamaah.
Jamaah itu salah satu maknanya adalah persatuan. Kalau berpegang dengan sunnah kemudian menimbulkan perpecahan, itu namanya bukan ahlus sunnah wal jamaah, namanya ahlus sunnah wal furqah. Furqah itu artinya perpecahan. Dalilnya apa Ustaz? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103. Surat apa? Ali Imran ayat 103. Dalam surat Ali Imran ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Alias berpegang teguhlah kalian dengan ajaran Islam yang benar. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Jadi orang yang berpegang teguh dengan tali Allah, memegang manhaj yang benar, dia tidak akan berpecah belah. Berarti kalau ada orang mengaku berpegang dengan ajaran Islam yang benar, tapi kesehariannya sibuk memecah belah umat, berarti dia keliru di dalam memegang ajaran. Ustadz, kan kita melihat di kanan kiri kita orang melakukan penyimpangan, melakukan syirik, bid'ah, khurafat dan seterusnya. Kita jadikan mereka sebagai target dakwah kita. Bukan kita jadikan mereka sebagai orang-orang yang harus kita jauhi, begitu ketemu langsung kita tinggalkan, bukan. Mereka adalah objek dakwah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, dan saat itu di sekeliling beliau adalah orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak ringan, kesyirikan, khurafat, perbuatan zina, perbuatan mencuri, membunuh. Mereka semuanya oleh Nabi SAW didakwahi dengan cara yang bijak. Allah pesan kepada nabinya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wahai Muhammad, dakwahi mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu engkau debat mereka, debat dengan cara yang baik. Sampai dalam debat pun disuruh debatnya cara yang baik. Padahal debat itu identik dengan apa? Adem apa panas? Panas. Debat itu kan identik dengan panas. Tapi Nabi SAW pesan, Allah Subhanahu wa taala pesan, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang ahsan. Ahsan itu bukan hanya baik, tapi apa? Yang terbaik. Bukan dengan otot-ototan, bukan dengan pendelikan. Ini pelajaran yang keberapa? Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, dakwah tak kenal lelah. Apa yang ketiga? Dakwah tak kenal lelah.
Sebelumnya saya ingin menyampaikan, tak kenal lelah kowe ora berarti orang ngaso. Jam 12 bengi tok Ustaz. Ngisi pengajian ya. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya itu ketika berdakwah jangan gampang putus asa. Di awal kan kita sudah sampaikan, dari sekian banyak lobi dakwah Nabi SAW, lebih banyak yang diterima ditolak? Lebih banyak yang ditolak. Apakah Nabi SAW putus asa? Tidak. Bahkan Nabi kita SAW dalam berdakwah, beliau tidak hanya mengandalkan satu tempat saja. Nabi tidak hanya berdakwah di masjid, enggak. Selain Nabi SAW dakwah di masjid, beliau juga dakwah di mana? Di pasar. Beliau juga dakwah di kaki bukit. Beliau juga dakwah di padang pasir. Beliau juga dakwah di musim-musim orang lagi pada ngumpul-ngumpul, didatangi oleh Nabi SAW. Beliau juga mendatangi rumah-rumah orang. Itu mengenai tempat. Mengenai target dakwahnya Nabi SAW, tua muda didakwahi, laki-laki perempuan didakwahi, orang kaya orang miskin didakwahi, tua muda anak kecil didakwahi sama Nabi SAW. Mau pejabat mau rakyat biasa didakwahi sama Nabi SAW. Mengenai waktu, Allah Subhanahu wa taala merekam bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 5 dan seterusnya. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbi, aku sudah dakwahi kaumku lailan wa nahara, malam dan siang. Falam yaziduhum du'ai illa firara." Semakin aku dakwahi mereka, malah mereka semakin lari menjauh dariku. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Setiap aku ajak mereka supaya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka justru memasukkan jari-jari mereka ke telinga mereka. Kalau orang pengen supaya nggak dengar, gimana caranya? Jadi apa? Telunjukkan. Ini enggak. Jadi Allah menggambarkan bagaimana mereka ini menolak dakwahnya Nabi Nuh sampai jari-jarinya semuanya dimasukkan ke periwin jajan. Mungkin kayak gini ya. Bukan kayak gini. Atau kayak gini. Kalau kayak gini malah denger ya. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka letakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Dan mereka tutupi muka mereka dengan baju-baju mereka. Jadi bukan sekedar memalingkan muka, mereka ambil kain ditutupi muka mereka. Moh ndeleng wajah Nabi Nuh alaihi salam. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Apakah beliau putus asa? Tidak. Tsumma inni da'autuhum jihara. Kemudian aku dakwahi mereka terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku terang-terangan dan aku sembunyi-sembunyi dakwahi mereka. Akan tetapi subhanallah, berapa tahun Nabi Nuh dakwah? Berapa tahun? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50. Pira berarti? 950 tahun. Yang ikut banyak enggak? Sedikit. Maka jangan sampai ketika kita berdakwah ditolak di masjid anu, lah wis pancen wong kene angel-angel.
Muga-muga pada mlebu neraka kabeh. Saya sering sampaikan, orang-orang yang berdakwah seperti itu ini mentalnya mental kerupuk apa? Kerupuk kudanen. Mentalnya apa? Kerupuk kudanen. Tahu kerupuk? Tahu kan? Masa santri orang ngerti kerupuk? Sabentin apa kerupuk? Kerupuk kudanen. Kerupuk kehujanan. Kerupuk kehujanan. Jadinya apa? Mentalnya jangan seperti itu. Ya. Mari kita berusaha untuk meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, jalan keluar. Jalan keluar terkadang di luar dugaan. Saya ulangi, pelajaran yang keempat, jalan keluar terkadang di luar dugaan. Apa di luar dugaan bahasa Jawa nih? Ora nyana-nyana. Yeah. Dari mana kita ambil pelajaran itu? Mari kita review. Kita ingat kembali. Peristiwa Baiat Aqobah itu terjadi tahun berapa? 12 setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Selama sekian belas tahun Nabi berdakwah enggak? Dakwah. Nabi konsentrasi di kota Mekah dan memanfaatkan kedatangan orang-orang ke kota Mekah di musim-musim haji, musim umroh, musim dagang. Ternyata dari orang-orang Mekah yang masuk ke dalam Islam, banyak apa sedikit? Sedikit. Gak banyak. Beliau belasan tahun berdakwah di kota Mekah. Sambutannya minim. Ternyata di tahun ke-11, ke-12, ke-13 dan seterusnya, justru malah sambutan terbesar datang dari mana? Datang dari suatu tempat yang jaraknya dari Mekah 490 km. Dari mana? Dari Madinah. 490 km. Purwokerto mengendi? Surabaya. Temenan. Ya kita Wonosobo. Apa? Solo? Masa Solo 490? Lebih ya? Lebih lah, lebih. Ya dicari sendirilah. Nanti tanya sama Mbah Google. Purwokerto jarak 490 kilo kemana? Nabi SAW mendakwahi kaumnya yang di kota Mekah, yang menerima sedikit. Ternyata malah orang yang jaraknya 490 kilo dari kota Mekah, malah justru mereka yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Dan akhirnya Madinah menjadi pusat dakwah Islam. Baru kemudian menjelang wafatnya Rasul SAW, beliau datang lagi ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, membawa pasukan puluhan ribu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi
afwaja. Maka jalan keluar itu kadang-kadang munculnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, jamaah yang kami hormati, jangan pernah meremehkan dakwah dengan cara apapun selama dibenarkan agama, kepada siapapun dan kapanpun, serta dimanapun. Secara prediksi manusia, orang gagal, tahu-tahu melihat ada 6 orang. 6 orang ini bukan sosok yang dikenal. 6 orang inilah sosok yang mungkin ya biasa-biasa saja. Ternyata dari 6 orang ini kemudian satu kota masuk Islam semuanya. Orang Jawa punya ungkapan tumetesing banyu. Apa? Tumetesing banyu. Apa gue artinya? Air itu netes, tes. Cipratannya kemana? Seringkali cipratannya malah jauh. Seringkali cipratannya malah jauh. Maka nggak usah heran kalau ada orang berdakwah di kampungnya yang menerima sedikit, malah yang dari jauh-jauh malah pada menerima. Nggak usah heran. Kejadian itu dialami oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Maka jangan dijadikan alasan, lah kayak nonong desane biar ditampak. Mesti ora bener gue dakwah. Terus jadi jaminan kalau nggak ditampak sama, nggak diterima sama masyarakat kampungnya berarti dakwahnya salah. Belum tentu. Sampaikan kebenaran kepada siapapun juga. Dan jangan pernah kita meremehkan satu kata yang kita ucapkan selama itu bermuatan kebaikan kepada orang lain. Bisa jadi satu kalimat itu akan merubah dunia seisinya. Tahu nggak buku yang paling sahih setelah Al-Quran? Apa? Buku yang paling sahih nomor 2 setelah Al-Quran. Apa? Buku namanya Sahih Bukhari. Sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama yang hidup di abad ke-3 Hijriah. Namanya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi aslinya jenenge siapa? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Apa yang membuat hati Imam Bukhari ini tergerak untuk menulis buku yang sekarang menjadi buku paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran? Apa yang membuat hati beliau terbuka untuk nulis buku ini? Para ulama menyebutkan beberapa faktor. Salah satu faktor yang mendorong Imam Bukhari nulis buku ini, pada suatu hari, sebagaimana dituturkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Hadiyus Sari, ketika Imam Bukhari sedang duduk ngaji, menghadiri pengajian gurunya yang bernama Imam Ishaq bin Rahawayh. Siapa namanya? Ishaq bin Rahawayh. Beliau siapa? Gurunya Imam Bukhari.
Siapa di antara jenengan yang pernah dengar nama Ishaq bin Rahaweh? Angkat tangan. Udu nembe, semuanya dengar barusan. Sebelum ini yang pernah dengar nama ulama Ishaq bin Rahaweh, angkat tangan. 1. Bayangkan, dari berapa ini? Ya nggak usah berhitung, kelamaan waktu. Padahal beliau adalah gurunya Imam Bukhari. Sebelum ini, sebelum sekarang yang pernah dengar nama Imam Bukhari angkat tangan. Orang nana ya kebangetan. Astagfirullah. Rata-rata pernah dengar namanya Imam Bukhari kan? Gurunya malah kita nggak dengar. Gak mesti yang namanya guru itu harus lebih tenar daripada apa? Murid. Jadi kalau panjenengan punya murid lebih terkenal daripada jenengan, ora usah dikualat-kualati. Kok kualat lho lebih tenar sekang gurune. Dan bukan ukuran mulia di sisi Allah tenar atau tidak tenar. Imam Ishaq bin Rahaweh suatu hari beliau ngisi pengajian. Di antara yang hadir seorang pemuda namanya siapa tadi? Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Di tengah-tengah pengajian Imam Ishaq berkata, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai murid-muridku, andaikan ada di antara kalian yang meluangkan waktu untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik. Kalimatnya cuma segitu saja. Andaikan ada di antara kalian, wahai muridku, yang meluangkan waktu untuk nulis buku isinya hadis-hadis yang sahih tok dari Nabi SAW. Begitu kalimat itu terlontar dari mulut Imam Ishaq, Imam Bukhari berkata, "Fawaqa'a dzalika fi qalbi." Kalimat yang disampaikan oleh Imam Ishaq itu langsung nembus masuk ke dalam hatiku. Fa akhadtu fi jam'il jami'is sahih. Mulai detik itu aku tulis buku Sahih Bukhari. Dan beliau menghabiskan belasan puluhan tahun umurnya untuk menulis buku itu. Karena sebelum beliau memuat hadis ke dalam buku itu, beliau akan melakukan penelitian yang mendalam. Apakah hadis ini benar-benar sahih atau tidak? Sanadnya, matannya, satu persatu diteliti. Setelah beliau menghabiskan waktu satu hadis ini sahih kayaknya, akan tetapi beliau belum terlalu yakin, maka beliau sholat istikharah. Setiap beliau akan mencantumkan satu hadis di dalam buku beliau, beliau sholat istikharah sekali. Berarti berapa ribu kali beliau sholat istikharah? Karena hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari ribuan. Dengan satu kalimat yang diucapkan oleh siapa? Gurunya. Maka jangan pernah meremehkan nasihat. Bisa jadi satu kata akan merubah dunia. Maka pelajaran yang keberapa tadi? Keempat,
jalan keluar, terkadang di luar dugaan. Yang terakhir, yang kelima, pondasi dakwah adalah tauhid. Pondasi dakwah adalah tauhid. Dari mana kita ambil kesimpulan ini? Dari mana coba? Dari isi baiat. Tadi ada berapa poin? 6 poin. Poin yang pertama apa? Jangan berbuat syirik. Itulah tauhid. Dan itulah prioritas dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dakwah apapun yang tidak konsentrasi di dalam dakwahnya terhadap penanaman tauhid yang benar, maka itu bukan dakwah yang mengikuti metode Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan cara-cara yang bijak di dalam menyampaikan tauhid kepada umat ini. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah dakwah itu dilakukan oleh orang yang sudah mumpuni ilmunya, atau bisa dilakukan oleh siapapun yang memiliki ilmu walaupun sedikit? Kalau kita baca dalil, maka dalil tersebut akan berkata, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Hadis ini memberikan pelajaran dari kita, pelajaran buat kita, bahwa ilmu yang disampaikan atau ketika kita akan berdakwah, kalau kita punyanya cuma 1 ayat, sampaikan. Tidak perlu nunggu sampai punya 1000 ayat. Tapi yang disampaikan harus ayat, alias yang disampaikan ilmu beneran. Jangan sampai punyanya 1 ayat yang disampaikan 10 ayat. Yang 9 dari mana? Maka kita bukan termasuk orang yang bermudah-mudahan dalam berdakwah, siapa baik bisa dakwah, tapi juga bukan termasuk orang yang mempersempit medan dakwah. Yang benar, siapa punya ilmu, sampaikan selama ilmu itu benar. Tapi tentunya harus memperhatikan adab-adab dalam berdakwah. Karena sejatinya ketika berdakwah itu yang diperlukan bukan hanya ilmu tentang konten yang kita dakwahkan, tapi juga ilmu tentang kondisi objek dakwah kita. Jadi ilmu itu bukan hanya ilmu tentang apa yang kita dakwahkan, tapi ilmu tentang orang yang sedang kita dakwahi. Kondisinya bagaimana, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah tadi ketika beliau mendakwahi 6 orang dari suku apa? Khazraj. Ustadz, bagaimana hukum baiat kepada kelompok-kelompok tertentu? Setahu kami nggak ada tuntunan dari agama kita untuk membaiat kelompok.
Karena tujuan baiat itu adalah untuk mempersatukan umat, bukan untuk mempersatukan kelompok tertentu. Kalau masing-masing kelompok punya baiat, itu bukan mempersatukan, tapi apa? Memecah belah. Ya. Makanya para ulama mereka membagi baiat itu ada yang sesuai dengan sunnah, ada baiat yang bid'ah. Dan baiat terhadap kelompok-kelompok itu termasuk dalam kategori baiat yang bid'ah, alias yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.